Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah taala telah curahkan kepada kita semua. Karena dengan nikmatnya kita bisa merasakan keindahan-keindahan dunia. Dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menikmati apa yang Allah telah ciptakan pula. Maka sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang namanya bersyukur itu bukan hanya sekedar lisan, tetapi juga mengakui di dalam hati dan juga mengamalkan dengan dengan perbuatan. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati, dengan lisan, kemudian dengan hati, kemudian dengan dengan anggota badan. Sebagian ulama rahimahumullah mereka juga berkata bahwasanya tentang masalah syukur ini, tatkala seseorang hanya bersyukur dengan lisannya, tatkala seseorang hanya bersyukur dengan lisannya tanpa hatinya dan juga tanpa anggota badannya, maka mereka berkata yaitu seperti orang-orang yang mengambil sebuah pakaian kemudian dia akhadha bi atrafihi, kemudian dia memegang ujung pakaian tadi, walam yalbashu, tetapi dia tidak memakai pakaian tadi. Jadi sebagian ulama rahimahumullah mereka berkata bahwasanya orang-orang yang hanya bersyukur dengan lisannya, dan alhamdulillah kita ini insyaallah adalah orang yang bersyukur dengan lisan, tetapi bukan hanya lisan. Karena tatkala seseorang hanya bersyukur dengan lisan itu seperti apa? Seperti orang yang mengambil sebuah pakaian dan dia memegang ujungnya, walam yalbashu, tetapi dia tidak mengenakannya. Manfaat apa tidak? Kurang bermanfaat. Tidak bisa melindungi dari panas, tidak bisa melindungi dari hujan, tidak bisa melindungi dari dari dingin, tidak bisa melindungi dari salju misalnya, tidak bisa. Maka begitu pula seseorang tatkala dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur dengan hati dan juga dengan anggota badan setelah dia bersyukur dengan lisan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita melanjutkan membaca kitab Minhajul Muslim, dan sekarang kita masih di bab adab atau muamalah. Dan pada hari ini kita kalau di buku terjemahan itu di halaman 206, yaitu adab atau etika atau hal-hal yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita bermuamalah dengan siapa? Dengan orang-orang kafir. Kita baca tulisan dari muallif di sini rahimahullah taala, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Yang pertama yaitu beliau memberikan sebuah ucapan, ya'taqidul muslimu anna sa'iral milali wal adyani batilatun. Seorang muslim itu harus memiliki keyakinan bahwasanya seluruh ajaran dan seluruh agama itu adalah agama yang batil.
Jadi agama selain dari agama Islam, maksudnya ajaran selain dari ajaran agama Islam adalah ajaran apa? Yang batil. Siapa yang mengatakan? Allah Ta'ala yang mengatakan. Allah Ta'ala misalnya berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang mencari selain dari agama Islam untuk dijadikan sebuah agama, sebuah yakni keyakinan, falan yuqbala minhu, kata Allah Ta'ala mengatakan, maka sekali-kali agama tersebut adalah agama yang tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di hari kiamat termasuk apa? Termasuk orang-orang apa? Yang merugi. Maka konsekuensi dari ayat ini ialah apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya untuk apa? Untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membawa agama Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Dan demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini kata siapa? Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun dari umat manusia yang mendengar aku diutus, entah dari Yahudi, entah dari Nasrani, ataupun dari agama-agama yang lainnya. Kemudian apa? Thumma yamutu, kemudian dia mati. Walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia belum beriman dengan ajaran yang aku bawa. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan termasuk menjadi apa? Penghuni neraka. Jadi ajaran-ajaran yang ada selain dari ajaran agama Islam adalah ajaran yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu, Bu, pluralisme, ya, pluralisme dalam beragama itu sebetulnya adalah apa? Adalah ajakan untuk apa? Ajakan terhadap atau untuk menjadi orang-orang yang kufur terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pluralisme itu adalah ajaran untuk apa? Melucuti keyakinan-keyakinan umat Islam yang paling dasar, yang menjadi prinsip dalam beragama. Buktinya kan apa? Oh, semua itu agama sama. Oh, kasihan kalau seandainya apa? Hanya Islam yang apa? Yang masuk apa? Masuk surga. Oh, ada yang mengatakan umat Islam itu ada surganya, orang Nasrani ada apa? Surganya, orang Hindu ada apa? Surganya. Enggak ada. Surga itu hanya milik siapa? Hanya milik umat Islam. Ya, surga itu hanya milik apa? Milik umat Islam. Maka seseorang atau apabila seseorang memiliki pemikiran pluralisme, maka sebetulnya itu terjadi kontradiksi di dalam ajaran yang telah dia pelajari dan ajaran yang akan diajarkan, yaitu apa? Menganggap semua agama itu adalah apa? Adalah sama. Makanya di sini disebutkan wa anna ashabaha kuffar. Adapun orang-orang, ya, kata penulis rahimahullah taala, dia mengatakan maka penganutnya selain dari penganut agama Islam termasuk apa? Termasuk orang-orang kafir. Illa ad-dina al-islamiyah, kecuali apa? Kecuali agama Islam. Fa innahu ad-dinul haqqu, karena agama Islam adalah agama yang benar. Wa illa ashabuhu, ya, ashabahu fa innahum al-mu'minuna wal muslimuna, ya. Dan para pengikutnya, para penganut dari agama Islam adalah apa?
adalah orang-orang beriman, adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang muslim. Maka di sini disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam buku ini disebutkan, misalnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19 Allah Ta'ala mengatakan yaitu innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Hanyalah Islam. Dalam surat Ali Imran tadi sudah disebutkan ayat yang ke-85 Allah Ta'ala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama untuk dijadikan panutan selain Islam maka apa? Tidak akan diterima dan dia dikaman menjadi orang yang merugi. Kemudian dalam surat Al-Maidah yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian yaitu agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku telah ridho bahwasanya apa? Agama Islam itu adalah agama yang aku ridhoi untuk apa? Menjadi agama. Maka Islam di antara inti dari ajarannya yaitu apa? Mengajak peribadatan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam di dalam syariatnya mengajak seseorang hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu para ibu-ibu tidak disukai atau tidak menyukai tatkala dia dipersekutukan dengan sekutu-sekutu yang dibuat oleh manusia. Allah Ta'ala mengatakan misalnya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, ayat ini menyebutkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi tatkala seorang manusia menjadikan bagi Allah Ta'ala sebuah tandingan. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Ta'ala mengatakan, dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu yaitu para nabi. Apa itu? Di antara wahyu Allah Ta'ala mengatakan la in asyrakta, kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka akan gugur, akan terhapus semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan di hari kiamat kelak engkau menjadi apa? Orang-orang yang apa? Merugi. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dua ayat di atas dua ayat tadi dalam surat An-Nisa dan juga di dalam surat apa tadi? Dalam surat Az-Zumar yang menyebutkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat kesyirikan, maka itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Seseorang dilarang berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Seseorang yaitu apa? Harus mengetahui bahwasanya Allah itu tidak ridho untuk apa? Dipersekutukan di dalam apa? Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis misalnya para ummahat, Nabi SAW pernah bersabda begini. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana agna syuraka anis syirki, sesungguhnya aku itu adalah zat yang tidak membutuhkan tandingan-tandingan. Aku adalah zat yang paling kaya yang tidak membutuhkan apa? Tandingan-tandingan. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat sebuah amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan bersamaan itu dengan pula dia mempersekutukan diriku dengan selainku. Kata Nabi SAW kata Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat sebuah amalan bersamaan dengan amalan tersebut, dia mempersekutukan diriku dengan tandingan-tandingan selain diriku. Apa kata Allah Ta'ala mengatakan?
taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya dan juga apa? Meninggalkan sekutu-sekutunya. Ya. Maka dari itu Bu, ya, apabila ada orang ya rajin sholat, rajin puasa, bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat siapa? Muhammad Rasulullah, tetapi di sisi lain dia meminta kepada kuburan, dia meminta kepada siapa? Wali-wali, dia apa? Melakukan peribadatan di mana? Di kuburan-kuburan, dalam artian apa? Memohon di kuburan-kuburan, maka sesungguhnya solat mereka, ibadah mereka yang mereka lakukan akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena bersamaan dengan itu pula orang tadi apa? Sedang berbuat apa? Kesyirikan. Nah, ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada buku ini. Fabihadil akhbaril ilahiyati, maka dengan khabar, ya, dengan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan ayat-ayat tadi, alimal muslimu, seorang muslim mengetahui, anna sa'iral adyan, bahwasanya seluruh agama, allati qablal islam, yang ada sebelum agama Islam, qad nusikhat, telah apa? Telah terhapus. Wa annal islama huwa dinul basyariyatil amu, dan bahwasanya agama Islam itu adalah apa? Agama yang umum, universal untuk apa? Untuk seluruh umat manusia. Jadi agama yang untuk harus diikuti apa? Diikuti oleh seluruh manusia ialah apa? Ialah agama Islam. Maka selain Islam adalah apa? Kafir. Itu prinsip. Yang memeluk Islam adalah Muslim, selain Islam adalah apa? Kafir. Siapa yang berkata Bu? Allah Ta'ala sendiri. Misalnya dalam sebuah ayat dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama, dan juga dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, Allah Ta'ala mengatakan, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa kata Allah mengatakan? Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Bu, bayangkan Bu, Allah sudah vonis. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang kafir dari apa? Dari orang-orang apa? Musyrik. Mereka apa? Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka mengatakan bahwasanya apa? Tidak akan meninggalkan agama mereka sampai apa? Datang kepada mereka yaitu apa? Bukti yang nyata, bukti yang jelas. Ini menunjukkan bahwasanya apa Bu? Lihat, orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang kafir dari golongan orang-orang musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka. Berarti Bu, selain Islam itu adalah apa? Kafir. Itu itu sudah apa ya? Keyakinan dasar, jangan di otak-atik. Ya. Janganlah disebut sebagai apa? Orang apa? Kafir, kan enggak enak kafir ya. Loh ya, apa Allah yang mengatakan begini kok? Kita hanya mengatakan yang Allah Ta'ala apa katakan. Dalam ayat yang ke-6 surat Al-Bayyinah, perhatikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini ayatnya sudah hafal. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang apa? Musyrikin. Apa kata Allah? Fi nari jahannam khalidina fiha. Dia kekal di dalam neraka, atau dia berada di neraka jahanam dan dia apa? Kekal di dalamnya. Siapa yang berkata? Allah Ta'ala lagi. Maka dari itu Bu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah sejelek-jelek makhluk yang Allah Ta'ala pernah ciptakan. Siapa yang berkata? Allah Ta'ala lagi. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, mereka adalah apa? Sejelek-jelek kaum yang Allah Ta'ala pernah apa? Yang pernah Allah Ta'ala pernah ciptakan. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-55, Allah Ta'ala mengatakan,
Inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Alladzina kafaru fahum la yu'minun, yaitu mereka yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, fahum la yu'minun, dan mereka tidak mau apa? Beriman. Jadi sejelek-jelek kaum yang Allah Subhanahu wa taala ya yang ada di atas muka bumi ini siapa di antaranya? Yaitu apa? Orang-orang kafir yang mereka tidak mau apa? Beriman. Kemudian misalnya dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Anfal pula ayat yang ke-22 misalnya, Allah taala mengatakan begini, Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladhina la ya'kilun walau alimallahu fihim khaira la asma'uhum walau asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kata Allah taala mengatakan, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Orang-orang yang peka. Apa ya peka itu ya? Orang-orang yang dungu, lagi apa? Lagi tuli, yang dia tidak mengerti apa-apa. Siapa di sini maksudnya? Orang-orang kafir lagi. Makanya kalau panjenengan melihat Bu ya, misalnya para muallaf, sebagian muallaf ya, yang tatkala mu'alaf itu ingin mengajak para pendeta orang-orang kafir untuk masuk ke dalam apa? Agama Islam, ternyata mereka tetap tidak mau masuk ke dalam apa? Agama Islam. Ya. Padahal sudah ditunjukkan dengan bukti yang nyata ya, mereka tetap apa? Berkelit berkhilah. Ya, mereka tetap apa? Tidak mau apa? Masuk ke dalam apa? Agama Islam. Maka di sini disebutkan kembali kepada buku, wa annal Islam huwa dinul basyariyatil am. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang universal untuk seluruh umat manusia. Falam yakbalillahu min ahadin dinan gairah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satu agama pun kecuali apa? Kecuali Islam. Wala yarda bi syar'in siwa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha dengan sebuah syariat kecuali syariatnya agama Islam. Wa min huna, maka dari itu, kanal muslimu yara anna kulla man lam yadin lillahi ta'ala bil Islam fahuwa kafirun. Maka dari situ kita akan berpendapat bahwasanya apa? Setiap muslim melihat bahwasanya siapapun yang tidak beragama dengan agama Islam fahuwa kafirun, maka mereka adalah apa? Orang kafir. Tetapi Bu, di sini disebutkan wayaltazimu hiyalahu bil adabit taliyati. Tetapi seorang muslim tatkala bermuamalah dengan orang-orang kafir, tetap ada apa? Ada syariat yang dianjurkan, yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita harus tahu, dijelaskan oleh para ulama, orang-orang kafir itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi kafir itu tidak satu kelompok Bu. Orang-orang kafir itu ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu apa? Kafir mu'ahid. Kafir apa? Ada yang mengatakan mu'ahad, ada yang mengatakan apa? Mu'ahid. Ya. Siapa itu kafir mu'ahid atau mu'ahad? Orang yang tinggal di negeri mereka sendiri dan mereka apa? Memiliki dan mereka dengan kaum muslimin itu apa? Memiliki perjanjian. Jadi kafir mu'ahad itu atau mu'ahid adalah apa? Orang yang tinggal di negeri mereka sendiri tetapi apa? Mereka punya perjanjian dengan kaum muslimin. Misalnya orang-orang kafir banyak tinggal di negeri mana? Di benua biru misalnya. Kemudian apa? Mereka punya hubungan dengan kaum muslimin, maka itu kafir mu'ahid. Ya, tidak boleh diserang, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirusak apa? Kehormatannya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Kafir zimmi. Apa Bu? Zimmi. Kafir zimmi itu siapa? Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Kalau mu'ahad atau mu'ahid adalah apa? Orang kafir yang tinggal di negeri mereka sendiri dan mereka dengan kaum muslimin punya apa? Punya perjanjian. Ya, punya apa? Memiliki perjanjian. Ya, untuk tidak saling berperang, ya,
untuk tidak saling merusak kehormatan, ya. Sedangkan kafir zimmi siapa? Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslim, ya. Dan dia mendapatkan keamanan dari kaum muslimin. Ya, kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia mendapatkan keamanan dari siapa? Dari kaum muslimin. Dan sebagai gantinya, Bu, ya, karena dia mendapatkan keamanan dari kaum muslimin, sebagai gantinya yaitu dia membayar semacam upeti, ya, semacam bayaran kepada siapa? Kepada kaum muslimin, karena diberikan keamanan, nggak boleh diganggu pula. Maka orang-orang kafir yang ada di negeri kita ini juga, ya, bisa kita katakan mereka adalah kafir zimmi, karena diberikan keamanan oleh siapa? Oleh pemerintah. Nggak boleh dibom, ya kan? Bom itu tahun berapa, Bu, ya? Dulu, ya, tahun 2000, ya. Kan ada dulu bom Bali 1, bom Bali berapa? 2, ada bom apa lagi, Bu? Bom Kuningan, bom Plaza Sarina kalau nggak salah, ya. Kemudian bom apa lagi, Bu, ya? Ada banyak, ya, bom, ya. Nauzubillah. Nggak tahu kalau kemarin yang di mana? Di Jakarta itu, yang di SMA itu teroris apa? Saya soalnya membaca itu katanya si anak ini ngikut mainan yang mereka mainkan. Apa mainannya? Ibu tahu mainannya apa, Bu? Gak tahu, makanya. Coba nanti sekali-sekali handphone anaknya dicek, Bu. Jadi ada berita, ya, maksudnya tentang bom. Mohon maaf, perhatikan yang di Jakarta itu katanya ada berita, yaitu anak di atas itu bisa ngebom itu gara-gara mainan PUBG. PUBG, mainan PUBG. Akhirnya dia ngebom sekolahnya. Anak nggak tahu itu benar apa tidak, ya. Maka kalau anaknya handphonenya ada mainan PUBG, suruh hapus. Bahkan bukan hanya PUBG, Bu, ya, sebagian mainan itu merusak, Bu, ya. Contoh, saya sebut aja lah, mainan GTA. Kok Ustaz tahu? Lah, saya pernah muda dahulu, Bu, ya. Saya nggak punya PlayStation, Bu. Jadi saya tuh nggak punya PlayStation, tapi saya ketika main ke rumah kawan diajak main, ya kan. Itu dunia sudah lewat ketika saya masih SD, Bu, ya. Jadi ketika SD itu ketika SD, ya, PlayStation belum ada, kami sudah punya semuanya. Maksudnya sudah punya permainan seperti itu. Giliran PlayStation keluar, saya sudah tidak main seperti itu, sudah rungkat, sudah finish. Karena mainnya cuma bisa gitu aja. GTA, Bu. GTA itu mainannya ya, mainan kayak kehidupan sehari-hari. Bisa kawin, ya, bisa pacaran, bisa makan, bisa ngerampok, bisa membunuh polisi. Itu merusak, ya. Nah, kembali ke masalah ini. Kafir zimmi itu adalah kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Berbeda dengan kafir muahad atau muahid yang mereka memang tinggal di negerinya sendiri. Ya, tapi mereka punya perjanjian dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Yang ketiga yaitu kafir musta'man atau musta'min. Ya, musta'man, ya. Apa kafir musta'man itu? Ialah orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin untuk meminta keamanan. Jadi misal, Bu, misal, ya, benua Australia, ya, kacau balau. Akhirnya orang-orang kafirnya sebagian melarikan diri kemana? Ke Indonesia misalnya. Kan Indonesia negeri muslim secara umum, ya. Kemudian dia kepada pemerintah Indonesia, kepada presiden misalnya Pak Prabowo minta minta pelindungan. Maka harus ketika dilindungi maka dia kafir musta'man. Ini juga nggak boleh diganggu, Bu. Tidak boleh diganggu. Yang ketiga yaitu yang keberapa sekarang? 4. Yaitu kafir harbi. Ya, kafir harbi. Ini kafir yang paling berbeda sendiri dan berbeda dengan ketiga yang di atas. Kafir harbi itu adalah kafir, orang-orang kafir yang benar-benar memerangi umat Islam. Dan kita pun disyariatkan untuk untuk memeranginya. Ini jelas-jelas terang-terangan memerangi umat Islam. Maka kita diperintahkan untuk untuk
memeranginya. Baik. Bagaimana sunnah kita tatkala kita bermuamalah dengan orang-orang kafir? Yang pertama, adamu iqrarihi alal kufri wa adamu ridha bihi idzar ridha bil kufri kufrun. Yang pertama yaitu apa? Kita tidak pernah meridhoi kekufurannya. Ya, mohon maaf. Kita tidak pernah merestui kekufurannya, tidak pernah meridhoi kekufurannya, sebab idzir ridha bil kufri kufrun, karena tatkala seseorang ridha dengan kekufuran, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan kekufuran. Kita enggak senang. Maka wallahu a'lam bissawab, keliru. Ada orang muslim duduk bersama dialog dengan siapa? Dengan orang-orang Nasrani, ketawa cekakak cekiki, tidak membantah kekufurannya. Lu kan lucu, Bu, ya. Ada umat Nasrani masuk ke dalam Islam, ada umat Hindu masuk ke dalam Islam, sebagian umat Hindu masuk Islam. Apakah ada umat selain Islam masuk ke dalam Islam? Ketika mereka sudah masuk Islam, tekun mereka belajar, kemudian mulai meluruskan pemikiran-pemikiran orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Wah, ini ada orang muslim ketawa, cekakak cekiki, ya, sindir-sindiran, ya kan? Ada menjatuhkan, ya, menjatuhkan agama Islam, ya. Gak pernah meluruskan kekufurannya. Seharusnya kan diluruskan. Kamu ini nyembah siapa? Nyembah patung, ya. Kamu ini menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga mudorot, ya kan? Ini diluruskan, ini enggak. Ya, malah ketawa cekakak cekiki. Ada di podcast lagi. Ada enggak seperti ini? Ada. Karena pluralisme, karena toleransi yang kebablasan. Islam itu betul mengajarkan toleransi, betul, tetapi tidak kebablasan. Ini enggak. Ketawa cekakak cekiki, ya kan? Na'udzubillah. Dahulu kami waktu tinggal di Kenjeran, tatkala melihat tetangga depan kami, dulu, Bu, ya, di Kenjeran kami itu depan persis rumah itu rumahnya orang Nasrani. Walhamdulillah sekarang orang Islam. Kemudian depan bergeser ke kanan, kalau dari arah saya berarti bergeser ke kiri satu rumah, itu juga rumahnya orang Nasrani. Alhamdulillah sekarang berganti Islam. Oh, kita senang, Bu. Kemudian, Bu, ya, dua rumah bergeser ke kanan, depan juga rumah seberang bergeser ke kanan kami, dua rumah ada orang-orang kafir lagi, orang Hindu, mereka. Jadi ketika tatkala ada acara-acara begitu, kami acara mereka dengan Bu, ya, dengan dengan pesta mereka, dengan ibadah mereka, kita nggak senang, ya. Dan panjenengan pun juga demikian. Ketika melihat Natalan misalnya, kemudian melihat apa lagi? Pasca misalnya, ataupun yang lainnya, kita nggak senang. Lah Allah sedang dipersekutukan, nggak senang kita. Ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, bugduhu bi bugdillah. Idil hubbu fillah wal bugdu fillah wa ma dama Allah azza wa jalla qad abghadahu li kufrihi bihi fal muslimu yubghidul kafira bi bugdillahi ta'ala. Perhatikan yang kedua. Kita membenci mereka, maksudnya membenci apa? Membenci yang mereka lakukan. Itu karena apa? Karena Allah Ta'ala pun juga membencinya. Sebab mencintai itu, ya, mencintai, kalau misalnya kita cinta juga cinta karena Allah. Jadi kita cinta karena Allah, benci juga karena apa? Karena Allah. Oleh karena itu seorang muslim membenci mereka, kenapa? Membenci kekufurannya, Bu. Kita nggak pernah benci orang, enggak, membenci kekufurannya. Ya, membenci apa? Kekufurannya. Kufurannya apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim itu terhadap mereka itu benci sama kekufurannya. Tidak ikut acara-acara mereka, tidak usah. Misalnya, mohon maaf, ada atasan kita
beragama non muslim, Nasrani, kemudian mereka apa ngundang kita makan-makan di hari terus, kita tidak usah datang. Untuk apa? Kita apa profesional saja, kita kerja misalnya dengan kerja karena apa? Karena profesional. Tapi tidak usah ketika diundang di acara mereka kita apa datang, tidak perlu. Ya. Yang ketiga, nah ini penting juga. Adamul muwalatihi wa mawaddatihi. Tidak berwala kepada mereka dan tidak apa mencintai apa mereka. Kita tidak berwala kepada mereka dan juga apa tidak pula mencintai apa mereka. Apa artinya wala? Kita tidak berloyalitas sama mereka. Ya. Maka dari itu para ulama rahimahumullah, sebagian dari mereka menyebutkan ciri-ciri. Ya, sebagian di antara ciri-ciri orang-orang yang memiliki loyalitas sama orang-orang kafir. Yang pertama, ini di antara ciri-ciri orang yang berwala atau berloyalitas kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Nama yang pertama, yaitu apa? Bertasyabbuh dengan mereka. Ciri yang pertama seseorang ya berwala dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, yaitu apa? Bertasyabbuh dengan apa? Dengan mereka. Baik dari keyakinan, baik dari apa? Tata cara berpakaian, baik apa? Tata cara apa? Bicara, kemudian apa? Tata cara mungkin apa? Berjalan ya, gaya hidup mereka ya kan? Lihatlah sebagian kaum muslimin ya. Apa namanya? Gaya hidup mereka sudah mengikuti siapa? Orang-orang apakah? Kafir. Sebagian kaum muslimin, naudzubillah. Kamu ditanya, gimana rutin kamu setiap hari? Ini orang muslim yang ngomong Bu ya. Pernah kami lewat di beranda kami. Ya kita bangun tiap pagi jam 5, habis itu setelah jam 5 yaitu apa? Kita nge-gym ya kan? Wah, Masya Allah. Kemudian apa lagi Bu ya? Setelah itu apa? Kita kerja ya. Kemudian apa? Siang nge-gym lagi. Dalam benak saya, bangun jam 5, Anda di Jakarta, subuhnya kira-kira udah lewat belum ya? Pertanyaan saya yang satu. Karena sekarang di Surabaya saja jam 3 lewat berapa? 40. Biasanya Jakarta itu mundur setengah jam. Berarti berapa kalau 40? 4 lewat apa? 10. Kalau bangunnya jam 5 kira-kira sudah subuh apa belum? Sudah. Pertanyaannya subuhnya masih ada apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua yaitu apa? Setelah bangun kemudian apa? Nge-gym. Siangnya nge-gym. Sorenya atau siang ketemu klien. Lalu terus dalam benak saya kapan? Yaitu apa? Panjenengan yaitu apa? Belajar. Kapan panjenengan yaitu apa? Salat. Kapan panjenengan apa? Belajar apa? Al-Qur'an kapan? Maka di antara ciri ya seseorang berwala kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yaitu apa? Dia bertasyabbuh dengan siapa? Dengan orang-orang apakah? Kafir, yang ini menjadi ciri khas mereka. Gaya makan juga gaya makannya siapa? Orang-orang apakah? Kafir. Gaya hidup, gaya makan, gaya berpakaian, gaya berbicara, ya kan? Coba lihatlah sebagian orang Indonesia, subhanallah ya. Sebentar. Orang-orang Indonesia misalnya kalau ada barang baru, oh semua lata yaitu apa? Beli apa? Barang-barang baru tadi ya. Seperti mereka lata. Ya. Ada konser musik, oh habis. Konser itu musik mahal Bu. Kalau sekelas yang lokalan Bu ya, yang kita pernah tahu ya, dahulu ketika di SMA, di masa itu konser itu harganya 200, 300, ya tergantung kursinya Bu ya, tergantung apa kursinya. Bayangkan konser kalau udah pemain yang main luar negeri Bu, itu jutaan Bu. Paling murah paling ya yang pernah saya tahu tuh 2,5 juta untuk konser. Kemudian kalau paling mahal yang VIP yang bisa makan sama mereka, yang mungkin apa bisa melihat mereka ya, melihat mereka di mana mereka lagi ngobrol, mereka kita bisa, padahal kita juga mungkin tidak bisa mendekat mungkin ya. Itu berapa? Bisa sampai 10 juta Bu. Untuk satu orang loh Bu. Ada nggak orang kayak begini apa namanya datang ke konser? Wah banyak Bu. Banyak. Dan alhamdulillah kalau panjenengan sudah apa? Sudah tidak begitu lagi dan tidak pernah begitu tuh alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita tidak pernah demikian. Maka
ciri di antara orang-orang yang berwala atau berloyalitas kepada orang-orang kafir yaitu apa? Mereka bertasyabuh dengan siapa? Dengan orang-orang apa? Kafir. Yang kedua yaitu apa cirinya? Yaitu apa? Dia ya menetap di negeri orang-orang kafir dan tidak mau hijrah ke negeri apa? Kaum muslimin. Makanya kemarin ada orang buat hashtag kan kabur aja dulu. Itu kurang tepat. Ya. Indonesia gimana mana masih apa jawab lebih baik. Ya itu enggak tahu ya. Saya makanya melihatnya apa ya? Mereka itu melihatnya mungkin hanya dari sisi apa dunia. Padahal Bu, sering saya ingatkan, Nabi SAW hijrah itu hijrahnya untuk apa Bu? Agar bisa beribadah dengan apa? Dengan tenang. Lihat, saya mau tanya sama jenengan. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Yang pertama dan juga yang kedua. Apa yang mereka cari Bu? Urusan dunia apa urusan ibadah Bu? Ibadah. Tidak ada di dalam haji, di dalam apa? Hijrahnya Nabi dan hijrahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka apa? Hijrahnya untuk apa? Untuk dunia. Oh, Indonesia gelap. Indonesia apa? Cemas. Indonesia apa? Terpuruk, lalu kabur nyari apa? Pekerjaan di sana enggak ada. Nabi SAW berhijrah itu untuk apa? Untuk urusan apa? Urusan ibadah. Ya, maka dari itu ya, jangan kita ini apa? Senang atau menetap di negeri siapa? Di negeri orang-orang kafir. Jangan, kita ini enggak senang Bu. Karena apa? Kekufuran di sana semakin banyak. Contoh, di sini walillahilhamdu undang-undang untuk apa? Untuk pengesahan atau undang-undang apa belum ada undang-undang yang mengatakan memperbolehkan untuk apa? Melakukan apa? LGBT. Di sebagian luar negeri, benua di luar negeri atau negara di luar negeri sudah apa belum? Sudah boleh. Jadi nggak kaget Bu kalau luar negeri lihat laki sama laki ciuman itu biasa sudah. Perempuan sama perempuan ciuman itu sudah apa? Biasa. Kalau di sini gimana? Yo, gila nih, Rek. Budaya timur kita masih sangat apa? Kuat. Ya, meskipun itu nggak boleh juga, misalnya laki perempuan juga nggak boleh. Ya, kalau suami istri ya nggak, kurang apa? Kurang menjaga kewibawaan. Ya, kalau pacaran itu pun berdosa. Kalau suami istri apa di tengah-tengah umum misalnya begitu berciuman ya di tengah jalan gitu, naudzubillah itu tidak menjaga wibawa sama sekali, maka apa? Bayangkan kalau di negeri kita ada apa? Laki perempuan ciuman, wah jijik, naudzubillah. Apa namanya? Perempuan ciuman. Laki sama laki apa ciuman, naudzubillah jijiknya kita. Nggak tahu Bu ya, laki sama laki yang mereka itu kawin itu ya apa ya? Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Ya Allah ya Rabb. Dan alhamdulillah ya di negeri kita itu apa enggak ada ya, ada lah. Orang seperti itu ada, cuman apa? Cuman ya hanya segelintir, tapi tetap tidak banyak. Dan alhamdulillah pemerintahnya masih apa? Masih melarang. Lihatlah miras di negeri kita. Meskipun ya apa namanya dilarang, meskipun masih ada yang jual sekecil-kecilan, tetapi secara umum miras bagaimana di negeri kita? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ibu tahu nggak Bu, di sekitar kita ini ada yang jualan miras ternyata Bu. Perhatikan ya. Jajannya dikremes, tenang dulu jajannya. Di sekitar kita ini Bu, kalau nggak salah di depan di Mer ini, dekat Mer sini, nggak usah ribut-ribut ya. Ada kalau nggak salah itu jualan miras. Kalau nggak salah. Soalnya begini, perhatikan. Saya pikir itu hanya vape ya ketika itu ya. Saya pikir hanya, tapi mudah-mudahan saya keliru. Saya pikir hanya vape. Kemudian ketika kemarin agak terang ya. Mohon maaf bukan terang ya, suasananya kan mendung, kemudian ada cahaya dari dalam, kemudian apa namanya pas kondisi macet tak pentelengi Bu, kok ternyata kok banyak botol-botol di dalam itu, dan saya mencurigai itu jualan apa? Naudzubillah. Yang mana? Ya nggak usah dicari. Pokoknya di sekitar kita ini apa? Ada, naudzubillah. Ya kami khawatir hanya apa? Azab turun kepada kita ya kan, naudzubillah. Itu yang repot Bu ya.
Maka Indonesia ini masih jauh lebih baik ya. Yang ketiga, apa di antara ciri orang bermualah, berloyalitas dengan orang-orang kafir? Yaitu apa? Seneng jalan-jalan ke luar negeri untuk apa? Untuk healing. Nah ini bukan ke negeri muslim ya, negeri kafir. Seneng apa? Berjalan-jalan ke luar negeri untuk apa? Ke negeri apa? Kafir ya. Kemana? Australia, kemana? Thailand, kemana? Cina, kemana? Ya ini apa? Amerika, kemana? Swiss, kemana? Jerman, kemana? Kesini. Untuk apa? Healing. Subhanallah. Kita ini Bu ya, umat Islam, kita pribadi ya, mungkin jenengan juga sama dengan kami. Kalau punya uang sebanyak mereka, pengennya cuman kemana Bu? Umroh. Pengennya apa? Haji, ya kan? Orang mereka pengennya kemana ke? Ya Allah, untuk healing. Seandainya ya, makanya perhatikan ya, kan sudah pernah dengar ya, bahwasanya manusia itu terbagi menjadi apa? Empat golongan. Yang pertama apa? Orang yang Allah kasih harta dan Allah kasih apa? Ilmu. Yang dengan ilmunya itu apa? Dia berinfak dengan apa? Hartanya. Lalu orang yang kedua yaitu apa? Orang yang Allah kasih ilmu, tidak Allah berikan apa? Harta. Tetapi dengan niatnya yang benar, dia ingin apa? Ingin bersedekah sebagaimana orang yang apa? Pertama. Maka dengan niatnya pun dia diganjar apa? Pahala. Maka dengan begitu Bu, kalau lihat orang-orang kafir ya punya banyak uang, keluar negeri untuk jalan-jalan, untuk apa? Untuk menikmati suasana-suasana baru. Kita sebagai umat Islam niatkan apa? Seandainya saya punya uang sebanyak itu misalnya, saya mau apa? Saya mau bangun pondok. Saya mau apa? Menambah gaji-gaji guru kaum muslimin. Saya mau apa? Memperhalus jalan di Semampir misalnya. Saya mau apa misalnya? Saya mau bangun apa? Ini biar tidak banjir. Saya mau buat dam misalnya. Mau buat apa? Buat dam. Apa dam itu? Tanggul biar tidak banjir misalnya. Saya mau apa? Saya mau memperdalam sungai. Sungai apa ini? Sungai Jagir ya. Sungai Jagir misalnya. Biar apa? Biar tidak apa? Tidak gampang apa? Banjir. Ada cita-cita mulia dengan niat yang yang benar, kita dapat apa? Pahala. Ya ini orang-orang pergi kemana? Ke negeri apa? Orang-orang apa? Kafir untuk apa? Untuk jalan-jalan. Na'udzubillah. Yang keberapa sekarang cirinya? 4. Yaitu apa? Di antara ciri-ciri orang-orang yang bertoleransi, yang bermualah dan yang bermualah dengan orang-orang kafir, yaitu apa? Membantu orang-orang kafir untuk apa? Untuk memerangi orang-orang muslimin atau kaum muslimin. Ini enggak boleh. Membantu orang-orang kafir untuk apa? Memerangi apa? Kaum muslim. Ini dilarang di dalam agama apa? Islam. Yang kelima yaitu apa? Menjadikan orang-orang kafir sebagai apa? Sebagai kawan dekat dan juga apa? Teman dalam apa? Bermusyawarah. Jangan. Ya. Jangan menjadikan apa? Orang-orang secara umum jangan apa? Menjadikan orang-orang kafir sebagai apa? Sebagai teman apa? Teman dekat. Ustadz, banyak orang muslim itu yang enggak punya kredibilitas, bodoh, nyolongan, korupsi. Itu kan yang jenengan temui memang seperti itu. Tapi masih banyak enggak orang-orang muslim yang jujur? Banyak Bu. Terlalu apa? Terlalu banyak. Cuman belum apa? Ketemu. Itu masalahnya. Karena kata Allah Ta'ala mengatakan di dalam sebuah ayat yang dimana ayat ini memerintahkan kita kepada kita agar kita tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan dekat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-118. Kata Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Apa kata Allah Ta'ala mengatakan Bu? Perhatikan.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidu bitanatan min dunikum, janganlah kamu mengambil orang-orang kepercayaan selain dari orang-orang yang beriman. Wis pilihan orang-orang yang beriman tok. Ya. Kenapa kata Allah mengatakan la ya'lunakum khabala? Mereka itu apa? Tidak henti-hentinya untuk apa? Menimbulkan kemudorotan bagi diri kita. Kata Allah Ta'ala mengatakan waddu ma'anittum. Kata Allah Ta'ala mengatakan mereka menyukai apa yang membuat kita tuh susah. Mereka tuh senang, Bu. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala mengatakan apa lanjutannya? Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah mengatakan apa? Telah nyata kebencian dari mulut-mulut orang-orang kafir terhadap kita, dan apa yang berada di balik dada-dada mereka itu apa? Lebih busuk lagi, lebih apa? Lebih dahsyat lagi. Allah mengatakan qad bayyana lakumul ayat, kami sudah menjelaskan ayat-ayat kami, in kuntum ta'qilun, kalau seandainya kalian menjadi orang-orang yang berakal. Maka di dalam ayat ini Allah ini sedang apa? Menyingkap hakikatnya siapa? Orang-orang apakah? Kafir. Dan apa yang mereka pendam dalam apa? Dalam hati-hati orang-orang apakah? Kafir. Mereka itu terus pengen apa, Bu? Mengatur siasat agar kita itu apa? Mengikuti mereka, agar kita itu apa? Agar kita meninggalkan agama kita, agar kita ini apa? Agar kita ini yaitu apa? Kafir, menjadi keluar dari agama Islam. Terus mereka itu mengatur apa? Siasat. Gimana caranya agar apa? Umat Islam ini keluar dari apa? Dari agamanya. Makanya kata Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Maidah. Ini kan yang ribut kan beberapa tahun lalu. Surat Al-Maidah ayat keberapa, Bu, yang ribut ini, Bu? Ayat 51. Ingat gak? Ya, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kata Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan juga janganlah kenapa menjadikan orang-orang Nasrani sebagai apa? Sebagai aulia, sebagai apa? Sebagai pemimpin. Ya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka nggak boleh, Bu, ya, kita ini apa? Menjadikan orang-orang kepercayaan kita itu dari siapa? Dari orang-orang apa? Selain orang-orang Islam, terutama orang-orang apa? Beriman. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari, yang dimana Abu Musa al-Asy'ari ini punya seorang katib, seorang sekretaris, tetapi apa? Bukan orang Islam. Lalu Nabi SAW berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya wahai Abu Musa, mengapa engkau tidak mengangkat seorang Muslim untuk menjadi apa? Menjadi katib bagimu? Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Dia mengatakan, wahai, mohon maaf, ini Umar bin Khattab, Nabi SAW. Lalu kata Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya memerlukan tulisannya, sedangkan urusan agama, urusan dia dengan siapa? Dengan agamanya. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan apa? Saya tidak akan memuliakan mereka karena Allah telah menghinakan mereka. Ini kata siapa, Bu? Kata Umar bin Khattab. Saya tidak akan memuliakan mereka karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah menghinakan apa? Mereka. Maka dari itu, kita sebagai seorang Muslim, ya, kita ini tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai apa? Sebagai kawan dekat, sebagai bahkan penasehat. Jangan, pilih yang Muslim. Pilih apa? Yang Muslim. Yang keberapa selanjutnya? Yang ke-6. Ya, yang ke-6. Yaitu apa? Memuji-muji dan menyanjung-nyanjung mereka. Memuji-muji dan menyanjung apa mereka. Kita memuji kemajuan negeri-negeri orang-orang kafir. Kita memuji kemajuan teknologi-teknologi yang mereka miliki. Tanpa apa? Kita melihat apa? Akidah-akidah mereka. Ya. Jangan seperti ini, Bu. Tatkala kita melihat kemajuan mereka yang begitu pesat, kita juga harus melihat apa? Akidah mereka. Coba bayangkan. Mereka, ya, yang mereka yang seandainya, kalau seandainya, bayangkan kayak misalnya lampu begini. Siapa yang menciptakan lampu, Bu? Lampu siapa lampu?
Albert Thomas Alva Edison. Pernah nggak jenengan bayangkan kalau seandainya dia Muslim, Bu? Besar nggak pahalanya, Bu, kira-kira, Bu? Baik, Masya Allah. Tapi kan kita melihat dia bukan apa, orang Muslim. Kita nggak perlu menyanjung dia. Kita hanya sekedar tahu, oh ya, yang menemukan siapa? Thomas Alva Edison. Selesai. Maka dari itu kita tidak boleh takjub dengan dengan kemajuan teknologi yang mereka miliki. Tidak boleh takjub dengan kemajuan yang mereka miliki. Kata Allah Ta'ala mengatakan dalam sebuah ayat di dalam surat Toha, ayat yang ke-131, ya, dalam surat Toha, ayat yang ke-131, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Allah mengatakan linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah Ta'ala mengatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kata Allah mengatakan, jangan kamu ini menjadikan kedua matamu itu takjub kepada apa yang telah kami berikan kepada siapa? Kepada mereka dari golongan-golongan mereka. Sebagai apa? Sebagai keindahan dunia bagi mereka. Lihat kata Allah mengatakan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan kita itu menjadikan mata kita itu takjub terhadap terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sebagai sebagai perhiasan dunia untuk mereka. Allah mengatakan linaftinahum fi. Sesungguhnya Allah itu tatkala memberikan kepada mereka kemajuan teknologi, memberikan kepada mereka yaitu kemajuan dalam dunia dunia IT, dalam dunia informasi, dan semuanya mereka berkembang pesat. Apa kata Allah mengatakan linaftinahum fi. Sebetulnya kita ini untuk memberikan itu semua untuk menguji mereka. Allah mengatakan wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Rezekinya Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kalau melihat, Bu, ya, kemajuan mereka, hendaknya juga melihat bagaimana teknologi. Bukan berarti kita nggak boleh belajar. Boleh belajar, boleh, sangat boleh belajar. Bukan berarti bahwa sini kalau kaum muslimin kalau begini, berarti kaum muslimin jadi konvensional saja. Tidak, tetap belajar. Ya, kalau kita masih kalah dengan mereka dalam masalah industri, dalam masalah ekonomi, dalam masalah militer, tetap kita belajar, Bu, tetap. Tetapi kita tidak boleh takjub dengan mereka. Tetapi melihat itu akidah mereka. Biasa saja. Itu semua pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kita ini, Bu, ya, na'udzubillah, ya, kalau melihat gitu langsung terbelalak matanya tanpa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut. Di antara ciri kita itu bermualah, bertoleransi dengan orang-orang kafir, yaitu kita memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama orang kafir. Siapa namanya misalnya? Ronaldo. Ada nggak nama Ronaldo? Saya Ronaldo maksudnya belum tahu ya, belum pernah. Tapi kalau pernah nemu orang namanya Rivaldo, pernah. Rivaldo ini nama pemain bola. Siapa lagi, Bu? Nama orang kafir yang jenengan pernah tahu? Mbak Jum. Kalau Jumiati Indonesia itu, Bu. Ya, kalau nggak tahu sudah selesai perkaranya, ya. Siapa, Bu, ya yang jenengan pernah tahu? Dari nama temannya anak jenengan ada nggak? Kak. Ya, mungkin orang tuanya dulu belum tahu, ya. Sama kalau ditanya teman-teman saya, ya, seperti Ustadz Anto, ya, ini Robert, ya, itu kan. Itu mungkin karena belum tahu. Nggak, yang anak-anak sekarang, yang jenengan tahu dari temannya anak sekarang, anak temannya anak jenengan yang sekarang.
Siapa? Mungkin karena kebelumtahuan, Bu, ya. Karena ketidaktahuan. Tapi bisa dikatakan, ya, bisa dikatakan bahwasanya apa? Mungkin dia sedang apa? Bermuala dengan siapa? Dengan orang-orang apa? Kafir. Bisa dikatakan. Tetapi tidak langsung divonis dia senang dengan apa? Orang kafir, ya. Na'udzubillah. Lanjut. Sekarang ya yang keempat. Ya, kembali ke buku. Yang keempat yaitu apa? Oh, kita belum baca ayatnya ya, belum ya? Allah mengatakan ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak layak bagi orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir sebagai apa? Pemimpin-pemimpin selain dari siapa? Dari orang-orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ke-22, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Kata Allah Ta'ala mengatakan, kamu tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka apa? Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu wahai Muhammad tidak akan pernah mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu apa? Akan saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan apa? Dan Rasul. Tidak akan. Ya, berarti kalau ada orang yang mungkin masih ada dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasul tapi masih bersayang-sayangan sama orang-orang apakah? Kafir. Ya, ini patut apa? Dipertanyakan. Ya. Tapi kita memvonis langsung tidak bisa, ya. Tapi secara umum begitu. Karena kata Allah mengatakan apa? Engkau tidak akan pernah mendapati orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu apa? Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Yaitu apa? Kasih sayang sama siapa? Orang-orang apa? Kafir. Jelas-jelas mereka menentang Allah, menentang siapa? Rasulullah. Ya, candaan-candaan ya. Sebagian orang login, udah login aja. Bukan maksudnya kan begitu kan sekarang. Dibuat candaan kayak begituan itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Yang keempat, ya. Insafuhu wal adlu ma'ahu wa isda'ul khairi lahu in lam yakun muhariban. Yaitu apa? Bersikap insaf. Insaf itu objektif. Ya, kalau salah dikatakan salah meskipun kepada orang kafir, tapi kalau benar kita katakan apa? Benar. Contoh, ada orang kaya kafir, na'udzubillah, dia dirampok, Bu. Ya, dirampok. Terus kita mengatakan, jarno ae dirampok harta orang kafir. Enggak, Bu. Tetap dia harus apa? Dilindungi. Ada orang kafir, ya, apa namanya, hartanya dicolongi terus, Bu, ya, dicolongi terus, ya. Sama siapa? Sama pembantunya yang muslim, na'udzubillah misalnya. Wis, kita nggak boleh mengatakan jubuan seakai-akai mbak, wis entekno kabeh itu harta orang, nggak boleh, Bu. Kita harus bersikap apa? Objek itu sama siapa? Sama orang-orang apa? Kafir. Kemudian wal adlu ma'ahu, bersikap juga yaitu apa? Adil dalam memutuskan hukum sama orang-orang kafir itu, ya, hendaknya kita berlaku apa? Adil, ya. Maka dari itu, Bu, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, bukan di buku ini ya. Dalam surat apa? Al-Ma'idah ayat yang ke-8, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Kata Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi orang-orang selalu apa? Menegakkan keadilan karena Allah Ta'ala, ya, dengan menjadi saksi yang dengan apa? Menghadirkan saksi-saksi yang adil, kata Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kata Allah mengatakan, dan janganlah karena kebencianmu kepada sebuah kaum menjadikan kamu apa? Untuk berlaku tidak apa? Adil. Harus tetap adil, Bu, meskipun sama orang-orang apakah? Kafir, sesuai dengan porsinya. Ya. Kalau dia salah kita katakan salah, kalau dia benar kita katakan apa? Benar. Ya.
Kemudian kata Allah mengatakan apa? I'dilu, berlaku adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan apa? Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah kalian apa kerjakan. Ya, maka dari itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengancam orang-orang muslim apabila mereka berlaku tidak adil terhadap kafir muahad atau kepada orang-orang kafir ya yang tidak memerangi Islam. Nabi SAW berkata apa, Bu? Perhatikan, Bu. Kata Nabi SAW mengatakan, ala man dzalama muahidan awin taqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'a bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamati. Kata Nabi SAW, katakan apa, Bu? Perhatikan. Ala man dzalama muahidan, barang siapa yang mendolimi orang-orang kafir muahid, awin taqasahu, atau merendahkannya, au kallafahu fawqa taqatih, atau membebaninya di atas kemampuannya, au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil darinya sesuatu tanpa kerelaan dari dalam dirinya, fa ana hajijuhu yaumal qiyamati, maka aku nanti akan menjadi musuh yang akan mendebatnya nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang disebutkan, Bu, ya, man qatala muahidan, barang siapa yang membunuh kafir muahid, lam yarih raihatal jannah, dia akan mencium baunya apa? Surga. Maka dari itu kita ini enggak boleh berbuat zalim meskipun kepada siapa? Kepada orang-orang apakah? Kafir. Harus tetap betul-betul. Dalam muamalah tetap betul-betul. Contoh ya. Misalnya kita ini punya barang, Bu, ya. Kita punya apa, barang yang akan dijual. Kita punya toko. Wah, iki sing tuku wong kafir kayak ising elek-elek ae. Boleh apa enggak, Bu? Enggak boleh. Tetap sama, ya, mendapatkan perlakuan apa yang sama. Misalnya kita katakan, Mas, ini barang sudah stok lama. Kalau mau diambil, kalau enggak mau enggak mengapa. Oh ya Pak, mau Pak, tapi kurangi harganya berapa misalnya. Kemudian kita terjadi keridhaan, setelah dikurangi harga, ya monggo bawa aja. Nggak boleh kita katakan, oh ini barang baru Mas, ya, sama orang-orang kafir. Nggak boleh, tetap berlaku apa? Insaf. Berlaku apa? Adil. Nggak boleh. Nggak boleh kita menyembunyikan apa? Cacat kepada kita, kepada apa? Dalam barang apa? Dalam barang kita, kepada siapa? Kepada mereka orang-orang kafir. Tetap tunjukkan sama. Dalam muamalah, dalam apa? Muamalah, ya hendaknya kita tetap berlaku apa? Adil tetap. Bahkan, Bu, ya, ada seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu, dia berkata begini, Bu. Ya ma'syarul yahud, antum abghadul khalqi ilayya. Perhatikan, Bu. Kalau kita yang ngomong ini repot, Bu, ya. Tapi ini Abdullah bin Rawaha. Apa dia katakan, Bu? Ya ma'syarul yahud, wahai orang-orang Yahudi, antum abghadul khalqi ilayya. Sesungguhnya kalian ini adalah apa? Orang yang paling aku benci di sisiku. Kata siapa, Bu? Kata Abdullah bin Rawaha. Qataltun anbiya Allahi azza wa jalla. Engkau ini apa? Banyak membunuh para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzabtum 'ala Allahi, dan kalian apa? Mendustakan Allah Subhanahu, atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Bu. Dan kalian apa? Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Wa laisa yahmiluni bu'di wa iyyakum 'ala an ahifa 'alaikum. Perhatikan, Bu, kata Abdullah bin Rawaha, tetapi kebencianku ini tidak akan membawa kepada siapa? Kepada kalian, yaitu apa? Untuk tidak berbuat adil kepada kalian. Ini perkataannya siapa, Bu? Abdullah bin Rawaha. Perhatikan, Bu. Dia mengatakan bahwa orang Yahudi, kalian ini adalah orang yang paling aku benci di dalam diriku. Kalian banyak membunuh para nabinya Allah. Kalian apa? Banyak berdusta atas nama Allah Ta'ala. Tetapi kebencianku ini tidak akan membawa kepada siapa? Kepada diriku untuk apa? Berlaku tidak adil sama aku. Tetap kita berlaku adil sama mereka. Dengan apa? Berlaku apa? Insaf. Kepada siapa? Kepada mereka. Jangan misalnya mengatakan ada anak kecil misalnya ada anak kecil, Bu, ya.
Ada anak-anak lah, ada orang menek pagernya. Normalnya orang-orang kafir kita biarin. Enggak kita bilang, Arab nyolong ya. Enggak, kita jano. Colongan KB ku. Peleme colongan KB. Enggak boleh, Bu. Tetap kita berlaku apa? Insaf sesuai dengan apa? Porsinya. Bahkan, Bu ya, doanya orang-orang kafir yang terdolimi itu akan tetap apa? Tetap diijabai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, katakan, ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah kalian terhadap doanya siapa? Orang-orang yang terdolimi. Fa innaha laisa laha atau laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena di antara doanya orang-orang yang terdolimi, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pembatas sama sekali. Na'udzubillah. Maka di sini perhatikan ayatnya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, kembali kepada buku, Allah taala mengatakan apa? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Apa kata Allah taala? Mengatakan Allah taala tidak melarang kalian ya untuk apa? Untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk apa? Untuk berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Bahkan kata Allah taala mengatakan apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu suka kepada orang-orang yang berlaku apa? Adil. Ya, sama orang-orang kafir tetap, Bu. Contoh, kita sebagai atasan punya bawahan yaitu apa? Orang-orang apakah? Sebagian ada orang-orang apakah? Kafir. Contoh misalnya, mohon maaf, mungkin gajiannya berbeda tanggal ya. Misalnya ya. Yang orang-orang muslim tanggal 2, yang orang-orang muslim tanggal, yang orang-orang kafir tanggal berapa? Tanggal 4 misalnya. Kenapa kok ada beda? Ya karena mungkin cash flow-nya untungnya memang masuknya begitu ya. Misalnya untung dari perusahaan masuknya begitu. Misalnya, saya kata misalnya. Terus kemudian suatu ketika sudah waktunya tanggal 4. Tanggal 4 nih Bu ya. Waktunya apa? Gajiannya siapa? Orang-orang apa? Kafir di perusahaan kita. Terus ada sekretaris, ada bendara ngomong, Pak, ini waktunya gajian Pak untuk fulan. Oh, ini siapa ini? Oh, ini yang gajian orang-orang kafir itu ya. Biarin aja, nanti sampai tanggal 10 nggak apa-apa. Nggak boleh, Bu. Oh, nanti aja tanggal 10 nunggu keringatnya kering dulu, biarin aja. Kan mereka uangnya banyak-banyak, biarin aja. Apa perlu kita minta maaf? Nggak usah minta maaf, biar orang kafir kok. Nggak boleh, Bu. Tetap dia diberikan apa? Haknya sama haknya, Bu. Makanya disebutkan kita harus tetap apa? Berbuat apa? Adil. Makanya dikatakan faqad abahat hadhil ayatul karimatu al-muhkamatu al-iqsata ilal kuffar. Perhatikan, ayat yang mulia ini ya memberikan hukum bahwasanya apa? Kita ini tetap boleh berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Wa huwal adlu, yaitu berbuat adil, wa insafu, berbuat objektif, wa isdaul ma'ruf, yaitu apa? Mencurahkan kebaikan kepada orang-orang kafir. Walam tasta'ni minal kuffari illal muharibina faqat, kecuali kepada orang-orang kafir harbi yang mereka benar-benar memerangi kita, maka kita apa? Fa inna lahum siyasatun khasatun tu'rafu bi ahkamil muharibin. Maka apa? Bagi orang-orang kafir harbi ini kita punya apa? Cara tersendiri untuk memperlakukan mereka. Nggak bisa. Kalau kafir harbi kita nggak boleh apa? Nggak boleh seperti ini. Maka kalau kepada orang-orang kafir dhimmi, kafir musta'min, yaitu kafir musta'man yang meminta apa? Perlindungan dari, misalnya ada orang hijrah ya ke negeri kita minta perlindungan, ini kafir musta'man, maka apa? Kita harus apa? Melindungi, dan kita apa? Muamalahnya betul ya, jualan yang baik ya. Kemudian apalagi kalau kita bermuamalah, maka muamalah apa? Yang baik. Yang terakhir, yang kelima, yarhamuhu birrahmatil amati, mengasihinya atau berbelas kasih kepada mereka dengan apa? Belas kasih yang secara umum. Contoh, kait'amihi inja'a, kalau dia lapar kita kasih apa? Makan.
misal ada tetangga kelaparan, dia kafir, kasih dia makan, Bu. Boleh? Boleh. Tetangga perempuan Nasrani baru dicerai sama suaminya misalnya, nggak punya pekerjaan, dia lontang lantung ya kan, kelaparan, dia minta sesuatu, kasih Bu. Ya. Wasaqihi idza atisha, kalau dia minta minum ya kita kasih minum, ya kan? Kalau dia kehausan kita kasih apa? Minum. Wa mudawatihi idza marido, ya. Yang selanjutnya yaitu apa? Kita mengobati kalau dia sakit. Ya, contoh kita dokter, Bu. Mana boleh dokter menolak pasien? Mbaknya apa? Hindu ya. Namanya ini. Enggak usah, sudah cari dokter yang Hindu aja. Enggak boleh, Bu. Oh, mbaknya ini yang kafir itu ya. Enggak boleh kita mengatakan demikian. Tetap diobati sama. Ya. Secara umum berbuat baik kepada mereka itu sama. Kemudian itu apa? Wa inkadhuhu minat tahluka, menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Dalam artian apa? Secara umum yaitu apa? Urusan duniawi, secara khusus urusan apa? Akhirat. Ya. Ini menyelamatkan, Bu, ya. Misalnya kita punya sahabat yang bukan sahabat ya, punya sahabat atau teman dahulu non muslim pada saat kita yang selain Islam ya, kafir pada saat kita masih SD SMP. Kemudian kita bisa dakwahi, kita dakwahi, Bu, untuk masuk ke dalam apa? Agama Islam. Dakwahi pelan-pelan. Apalagi terkenal akhlaknya bagus, dakwahi. Ya. Karena akhlaknya mulia itu akan sia-sia kalau dia tidak beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ketika dia akhlaknya yang bagus lalu dia masuk dalam Islam, sempurnalah, yaitu apa? Akhlak dan keimanannya. Kemudian yaitu apa? Wa tajnibuhu al-ada, menyingkirkan darinya yaitu apa? Gangguan. Maka tetap boleh seperti ini. Contoh, dia ada di rumahnya ada yang mau mau gambar rumahnya, ya, gambar. Paham ya maksudnya gambar, Bu, ya? Gambar itu melihat suasana kalau ingin rumahnya yang mau dirampok. Kita katakan, Mbak, sepurane Mbak, panjenengan sesama ibu-ibu, aku iki 5 dino iki nontok fulan, nontok wong ngarep nang omahku nginceng bolak-balik, Mbak. Iki sapa, Mbak? Panjenengan ndak curiga nang CCTV ta? Sapa, Dik, misale? Iki lho, Mbak, begini, Mbak. Iki sapa iki? Saudara jenengan apa bukan? Soalnya wis 5 dino iki bolak-balik nang omah jenengan. Aku khawatir omah jenengan sedang apa? Sedang digambar. Hati-hati lho, Mbak. Misalnya begitu. Oh ya, Dik, matur suwun. Maka ini boleh, Bu, secara umum kepada orang-orang kafir, Bu, boleh. Makanya hadis secara umum kata Nabi SAW mengatakan, irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah atau berbelas kasih sayanglah kepada siapa? Kepada yang berada di muka bumi ini, maka yang di atas langit akan apa? Menyayangi apa? Kalian. Kemudian misalnya tetangga tertimpa musibah, yaitu apa? Kena gempa bumi misalnya, ya, maksudnya beda pulau. Di situ ada kaum muslimin juga. Kita membantunya kaum muslimin, ya. Tapi kalau harta juga dimanfaatkan sama mereka, maka kita bantu mereka juga. Kita lihat tetangga kita di jalanan, naudzubillah kecelakaan, jangan kita biarin, carno mate lah ya wis, misalnya begitu. Kecelakaan ditabrak truk gitu misalnya ya, carno wis mati Gus, puas aku udah dia mati Gus, ndak ono maneh perayaan. Enggak, bukan begitu caranya. Kalau dia masih tergeletak ajal, kita tahu tetangga kita yang kafir, bawa ke rumah sakit. Ini boleh secara umum, boleh, Bu, ya. Secara umum apa, Bu? Boleh. Siapa tahu dengan itu dia mendapatkan apa? Hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan mendatang kita lanjut pada poin yang ke-6. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang soleh dan solihah. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.